Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pertanyaan tentang di mana Allah sebelum penciptaan? Merupakan pertanyaan yang dalam secara teologis dan metafisik dan sering muncul dari rasa ingin tahu manusia tentang asal mula segala sesuatu. Namun, dalam kerangka Islam, pertanyaan semacam ini memerlukan kehati-hatian karena menyentuh persoalan akidah dan berpotensi menyeret kepada pemahaman yang keliru tentang Allah. Dalam Islam, kita tidak boleh berbicara tentang Allah berdasarkan spekulasi atau logika semata tanpa dasar wahyu. Pertanyaan, di mana, secara implisit menunjukkan keberadaan dalam ruang, padahal ruang sendiri adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, bertanya, di mana Allah sebelum penciptaan? Sama saja dengan bertanya, di tempat mana Allah berada sebelum tempat ada, yang merupakan pertanyaan keliru secara logika dan akidah. Islam mengajarkan bahwa Allah tidak membutuhkan tempat, sebab Dia pencipta tempat itu sendiri. Dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah berfirman, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Al-Awal, artinya Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Tidak ada satupun makhluk yang mendahului keberadaannya, termasuk tempat dan waktu. Keberadaan Allah tidak diawali oleh sesuatu dan tidak diakhiri oleh sesuatu, karena Dia bersifat kodim, tidak bermula, dan bako, tidak berakhir. Maka, ketika seseorang bertanya di mana Allah sebelum penciptaan, sebetulnya dia sedang mencoba memaksakan konsep makhluk kepada Sang Pencipta. Ini adalah bentuk tasybih, penyerupaan yang tidak diperbolehkan dalam akidah Islam. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Ini adalah jawaban paling sempurna dan paling sahih terhadap pertanyaan tersebut. Allah ada sendirian sebelum diciptakannya segala sesuatu, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa arah, tanpa ruang, dan tanpa tempat. Hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan Allah tidak bergantung pada apapun selainnya. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah sudah sempurna dalam zat dan sifatnya. Dia tidak memerlukan sesuatu apapun untuk eksis, karena Dia bersifat maha mandiri, Al-Ghani, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Tempat dan arah adalah bagian dari makhluk, sebagaimana waktu dan materi. Semua itu diciptakan dari ketiadaan oleh Allah. Oleh karena itu, tidak logis jika kita mengatakan bahwa Allah berada di suatu tempat sebelum tempat itu ada. Ini seperti bertanya, apa warna sebelum warna diciptakan? Pertanyaan yang salah sejak awal. Allah tidak bisa dibatasi oleh arah atau ruang. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Ayat ini menegaskan prinsip dasar dalam akidah. Allah berbeda dari makhluknya dalam segala hal, termasuk dalam hal keberadaan, bentuk, arah, ruang, dan sifat-sifat lainnya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa Allah ada tanpa tempat. Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqih Al-Akbar berkata, Allah ada sebelum ada tempat, dan Dia sekarang seperti sebelum tempat diciptakan. Ini menunjukkan bahwa penciptaan tempat tidak berpengaruh terhadap zat Allah sedikit pun. Jika Allah berubah karena penciptaan tempat,
berarti zat Allah mengalami perubahan. Padahal perubahan adalah sifat makhluk. Allah tidak berubah dari tidak di tempat menjadi berada di tempat, karena Allah Maha Sempurna. Perubahan adalah tanda kekurangan, dan Allah Maha Suci dari kekurangan. Dalam hadis lain disebutkan bahwa arsy Allah berada di atas air sebelum langit dan bumi diciptakan. Namun tidak disebutkan bahwa Allah berada di atas arsy dalam makna fisik atau dalam ruang tertentu. Yang dimaksud adalah urutan penciptaan, bukan posisi zat Allah yang terbatas ruang. Imam Al-Baihaqi dan para ulama lainnya menjelaskan bahwa arsy adalah makhluk dan Allah tidak berada di dalam makhluk manapun. Bahkan jika Allah disebut di atas arsy dalam ayat-ayat mutasyabihat, maka itu dipahami sebagai makna keagungan dan kekuasaan, bukan tempat fisik sebagaimana makhluk berada di atas benda. Sifat Allah tidak serupa dengan makhluk, termasuk dalam aspek keberadaan. Maka tidak layak bagi akidah seorang muslim untuk membayangkan Allah duduk, berpindah, atau bersemayam dengan cara seperti makhluk. Semua bentuk bayangan semacam itu adalah penyimpangan dalam akidah. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, "Jangan kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak Allah firmankan. Dia ada tanpa tempat." Ini adalah prinsip pokok dalam menjaga akidah dari kesesatan tafsir atau pemikiran yang membawa kepada tasybih atau tajsim, penyerupaan atau penggambaran Allah seperti tubuh fisik. Imam Malik bin Anas, saat ditanya tentang istiwa, bersemayamnya, Allah menjawab, istiwa itu diketahui, cara kaifiahnya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Jawaban ini berlaku pula ketika seseorang bertanya, di mana Allah dalam makna tempat. Imam Al-Ghazali dalam banyak karya tasawuf dan kalamnya menjelaskan bahwa Allah tidak menempati arah manapun. Arah adalah bagian dari ruang. Sedangkan ruang adalah ciptaan, dan mustahil sang pencipta bergantung pada ciptaannya. Para ulama kalam menyebut bahwa tempat terdiri dari 3 dimensi, tinggi rendah, depan belakang, kiri kanan. Tidak satu pun dari ini yang berlaku bagi Allah. Maka tidak mungkin Allah berada di suatu titik ruang seperti makhluk berada di suatu lokasi. Jika kita mengatakan bahwa Allah berada di atas langit, maka kita perlu berhati-hati. Yang dimaksud bukan berarti Allah bertempat secara fisik seperti makhluk yang membutuhkan alas, ruang, atau sisi. Atas, bagi Allah dalam banyak ayat dipahami sebagai arah keagungan dan ketinggian derajat, bukan posisi fisik. Allah tidak berada di dalam alam, dan juga tidak di luar dalam makna tempat fisik, karena dalam dan luar hanya berlaku jika ada ruang. Maka tidak layak mengatakan Allah di luar alam semesta dengan pemahaman fisik, karena alam semesta adalah makhluk yang tidak melingkupi Allah. Ulama salaf tidak pernah mempersoalkan secara fisik di mana Allah, karena mereka paham bahwa ini bukan pertanyaan yang valid. Yang mereka fokuskan adalah bagaimana mengesahkan Allah, menjauhi syirik, dan meneguhkan sifat-sifatnya yang agung tanpa menanyakan bagaimana. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Allah, tidak pernah menyebutkan tempatnya, tetapi selalu menekankan keesaannya, kekuasaannya, dan bahwa Dia Maha Melihat dan Maha Mendengar. Allah lebih dekat dari urat leher hambanya, namun tidak berarti Allah berada secara fisik dalam tubuh manusia. Allah Maha Suci dari keterikatan terhadap arah dan ruang. Bahkan para malaikat pun tidak mengetahui hakikat zat Allah. Mereka hanya mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Maka manusia lebih layak untuk tunduk dan tidak memaksakan logika tentang zatnya. Kita dilarang menghayalkan Allah atau membayangkan bentuknya, karena tidak ada yang serupa dengannya. Apapun yang terlintas di benak tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Pikiran manusia tidak mampu menjangkau zat Allah yang sempurna. Tauhid yang benar adalah membebaskan Allah dari segala kekurangan dan keterikatan makhluk. Ini termasuk membebaskannya dari tempat, arah, ruang, dan dimensi. Siapa yang menetapkan tempat bagi Allah, maka dia telah menyamakan Allah dengan makhluk.
Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri dalam banyak penjelasan menegaskan bahwa makna Allah di atas arsy bukan berarti dia butuh kepada arsy atau bertempat di dalamnya. Ini hanyalah bentuk penyebutan kemuliaan dan ketinggian Allah dari makhluknya. Oleh karena itu, ketika kita menjawab pertanyaan, di mana Allah sebelum penciptaan, jawaban yang paling tepat adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Allah ada, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Itu adalah puncak dari pemahaman akidah yang benar. Allah ada tanpa batas, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa posisi. Allah tidak berubah dari keadaan sebelum penciptaan menjadi setelah penciptaan. Karena perubahan menunjukkan kelemahan, dan Allah Maha Sempurna dalam segala keadaan. Penciptaan tempat bukanlah untuk menjadi wadah bagi Allah, tetapi untuk menjadi sarana eksistensi makhluk. Tempat diciptakan untuk manusia, jin, malaikat, dan seluruh ciptaan Allah agar mereka dapat berinteraksi, bergerak, dan berfungsi sesuai kehendaknya. Allah tidak membutuhkan tempat karena Dia tidak bergantung pada ciptaannya sedikit pun. Bila dikatakan bahwa Allah memenuhi langit dan bumi atau berada di atas arsy, maka itu adalah penyebutan keagungannya dan dominasinya atas segala sesuatu, bukan keterangan bahwa Allah butuh tempat di dalam ruang makhluk. Ayat-ayat seperti ini bersifat mutasyabihat yang harus dikembalikan maknanya kepada Allah dengan keyakinan yang benar dan pemahaman dari para salafus soleh. Kesalahan terbesar yang muncul dari pertanyaan, di mana Allah? Adalah ketika seseorang mencoba memahami Allah dengan kerangka makhluk, seolah-olah Allah duduk, bergerak, atau berpindah seperti manusia atau makhluk hidup lainnya. Ini adalah bentuk tasybih dan tajsim yang dilarang dalam akidah Islam karena menyamakan Sang Pencipta dengan ciptaannya. Sikap terbaik adalah berserah diri kepada wahyu dan menetapkan bahwa Allah adalah sebagaimana yang Dia nyatakan tentang dirinya, tanpa menanyakan bagaimana atau di mana. Para sahabat Nabi tidak pernah menanyakan di mana Allah sebelum penciptaan, padahal mereka adalah generasi terbaik dalam memahami agama. Pertanyaan-pertanyaan spekulatif tentang zat Allah termasuk dalam larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, manusia akan terus bertanya sampai dikatakan, siapa yang menciptakan ini? Hingga dikatakan, siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menemukan itu, hendaklah ia mengatakan, aku beriman kepada Allah. Ini menandakan bahwa ada batas untuk akal dalam hal gaib. Dalam hal akidah, kita harus tahu kapan akal harus digunakan dan kapan harus tunduk pada wahyu. Akal tidak bisa memahami zat Allah sepenuhnya karena keterbatasannya. Sementara wahyu memberi petunjuk yang cukup untuk mengenal Allah dengan cara yang benar dan tidak menyimpang. Kita tidak akan pernah mampu membayangkan bagaimana keberadaan Allah, karena bahkan keberadaan langit yang luas dan malaikat yang tak terhitung jumlahnya pun tak mampu kita bayangkan sepenuhnya. Maka apalagi memahami zat Allah yang maha sempurna dan tidak bergantung kepada ruang dan waktu. Allah Maha Suci dari segala bentuk kekurangan, termasuk dari kebutuhan akan tempat, alas, sisi, posisi, atau arah. Jika Allah bergantung kepada makhluk dalam bentuk tempat, maka Dia tidak lagi disebut Al-Ghani, Maha Kaya, dan As-Somad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan ini jelas bertentangan dengan tauhid. Keimanan yang benar adalah percaya kepada Allah sebagaimana yang Dia firmankan, tanpa mendahulukan akal atas nas, tanpa menyelami perkara gaib yang tidak dijelaskan secara rinci, dan tanpa melampaui batas dengan membuat analogi terhadap zatnya. Keimanan yang benar kepada Allah mengharuskan kita menetapkan bahwa Allah ada tanpa permulaan, tanpa akhir, tanpa perubahan, dan tanpa membutuhkan makhluk. Ini termasuk meyakini bahwa Allah tidak berada dalam tempat dan tidak terikat oleh arah karena semua itu adalah makhluk ciptaannya. Jika seseorang bersikeras mengatakan bahwa Allah harus berada di suatu tempat, maka ia telah menyeret pemahamannya ke dalam logika yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dalam Islam, Allah tidak boleh digambarkan seperti apapun dari makhluknya.
Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah tidak akan sempurna kecuali jika seseorang juga beriman kepada tauhid asma wa sifat secara benar. Ini termasuk menafikan segala bentuk tasbih dalam memahami sifat Allah, termasuk dalam pertanyaan keberadaan dan tempatnya. Sebagian orang terjebak dalam filsafat atau logika ketika membahas keberadaan Allah. Mereka akhirnya menolak keberadaan Allah di luar pemahaman logika mereka, atau justru menyamakan Allah dengan benda yang bisa dilihat dan disentuh. Keduanya adalah kesesatan. Iman yang lurus adalah iman yang dibangun di atas wahyu, bukan hayalan. Wahyu telah menyatakan bahwa Allah ada sebelum segalanya, tanpa awal, dan tidak membutuhkan apapun. Maka, cukup bagi kita untuk membenarkannya dan tidak memaksakan logika manusia pada yang gaib. Dari semua penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa menanyakan di mana Allah sebelum penciptaan adalah pertanyaan yang keliru secara metodologis dan teologis. Karena Allah ada sebelum tempat dan tidak membutuhkan tempat. Dia adalah pencipta tempat, bukan bagian darinya. Kita sebagai hamba tidak ditugaskan untuk menyelami zat Allah, tapi untuk mengenal dan menyembahnya sebagaimana perintahnya. Pengetahuan kita tentang Allah bersifat terbatas dan hanya sebatas yang Allah izinkan untuk kita ketahui. Maka tunduk kepada wahyu adalah jalan keselamatan. Allah lebih besar dari segala sesuatu yang dapat dibayangkan oleh manusia. Dalam surat An-Najm ayat 42, Allah menyatakan, "Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Segala urusan akan kembali kepadanya, dan hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dengan memahami bahwa Allah tidak bergantung kepada tempat atau arah, kita pun memahami bahwa keberadaan Allah itu bukan sesuatu yang bisa diukur atau ditandai sebagaimana makhluk. Segala sesuatu yang memiliki ukuran, arah, sisi, dan dimensi adalah makhluk. Maka, Allah sebagai pencipta semua itu tentu tidak serupa dengan apa yang diciptakannya. Allah bersifat sempurna secara mutlak. Kesempurnaan ini tidak bisa dibandingkan dengan makhluk dalam bentuk apapun. Jika kita mencoba membayangkan bahwa Allah memiliki arah atau menempati suatu ruang, maka itu adalah pemikiran yang keliru karena kita telah menyeret Allah ke dalam batas-batas makhluk yang terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika seseorang bertanya di mana, maka itu menunjukkan sebuah titik koordinat dalam dimensi fisik. Namun Allah tidak berada dalam ruang yang memiliki koordinat, karena segala bentuk ruang adalah makhluk yang diciptakannya. Maka, pertanyaan ini sebenarnya tidak layak ditujukan kepada Allah, karena tidak relevan dengan zat-Nya yang maha agung. Para ulama sering memberi peringatan agar tidak memikirkan tentang zat Allah, melainkan fokus kepada makhluk-Nya. Allah menciptakan langit dan bumi sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Dalam surat Ali Imran ayat 190 disebutkan, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Allah lebih layak dipuji karena tidak serupa dengan makhluk-Nya, bukan malah dimiripkan dengan makhluk. Kita dilarang menyamakan Allah dengan manusia, malaikat, atau benda apapun. Bahkan penyebutan istilah tempat untuk Allah adalah bentuk kesalahan pemahaman yang sangat mendasar dalam akidah. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah menegaskan, tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Ini adalah fondasi dari tauhid yang murni. Maka siapapun yang mencoba mengukur Allah dengan standar makhluk telah menyimpang dari jalan yang lurus dalam berakidah. Beberapa orang merasa tidak puas dengan jawaban bahwa Allah ada tanpa tempat, karena akalnya tidak mampu menerima sesuatu yang ada namun tidak menempati ruang. Padahal akal manusia memang diciptakan terbatas. Tidak semua yang tidak bisa dibayangkan itu berarti tidak masuk akal, karena keterbatasan nalar bukan bukti ketidakterciptaannya. Sebagai contoh, kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk ruh, namun kita mengimaninya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana alam barzas, tapi kita meyakininya. Maka kita pun harus meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat walaupun akal kita tidak mampu membayangkannya. Allah tidak hanya maha ada,
tetapi juga Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan Maha Melihat segala sesuatu. Semua ini menunjukkan bahwa Allah hadir secara ilmu dan pengawasannya terhadap makhluk, bukan dengan keberadaan fisik sebagaimana makhluk hadir dalam satu tempat tertentu. Ketika kita mengatakan Allah tidak berada di tempat, itu bukan berarti Allah tidak hadir atau jauh. Justru sebaliknya, Dia lebih dekat kepada kita daripada apapun. Dalam surat Qaf ayat 16, Allah berfirman, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Ini adalah kedekatan dalam ilmu, bukan kedekatan fisik. Dengan menghindari pembahasan tempat untuk Allah, kita menjaga kesucian tauhid dari tasybih dan tajsim. Kita tidak mengatakan Allah di atas, di bawah, di kiri, atau kanan dalam makna fisik. Karena semua arah adalah makhluk. Allah tidak membutuhkan arah atau sisi untuk hadir atau mendengar doa-doa hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah membahas tempat Allah dalam konteks metafisika. Mereka hanya menyampaikan bahwa Allah Maha Tinggi, bukan tinggi dalam posisi ruang, tetapi tinggi dalam derajat, kekuasaan, dan keagungan. Ini adalah makna yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah. Dalam Islam, beriman kepada Allah berarti beriman kepada keberadaannya, nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, dan keagungannya yang sempurna. Tidak termasuk dalam iman yang benar apabila seseorang membayangkan atau menetapkan bentuk dan posisi bagi Allah. Dalam kitab Al-Ibanah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tokoh pembela akidah Ahlus Sunnah, menyebutkan bahwa Allah tidak menyerupai makhluk dalam hal apapun, termasuk tempat dan arah. Bahkan beliau menegaskan bahwa siapapun yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia telah kafir. Begitu pula, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa semua bentuk tasybih, termasuk dalam hal arah dan tempat, adalah kesalahan dalam memahami tauhid. Karena Allah telah menegaskan bahwa tidak ada yang menyerupainya dalam bentuk apapun. Orang-orang yang berpikir Allah harus berada dalam satu titik ruang, seringkali terjebak pada pemahaman literal yang tidak dilandasi oleh kaidah tafsir dan hadis. Mereka mengambil lafaz-lafaz mutasyabihat secara zahir tanpa memperhatikan konteks, bahasa, dan prinsip umum dalam akidah Islam. Karena itu, para ulama menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat seperti di atas arsy dengan penafsiran yang layak bagi keagungan Allah. Tidak dibenarkan memahami itu sebagai Allah duduk, bertempat, atau menetap secara fisik, karena semua itu mengandung unsur penyerupaan dengan makhluk. Keimanan yang sejati adalah mengimani yang gaib dengan keyakinan, bukan dengan akal yang terbatas. Allah tidak dapat digambarkan oleh pikiran, tidak dapat dicapai oleh penglihatan, dan tidak bisa ditentukan bentuknya. Kita hanya mengetahui apa yang Allah kabarkan dalam wahyunya. Ketika Nabi Musa meminta untuk melihat Allah, Allah menjawab bahwa gunung saja tidak kuat untuk menerima pancarannya. Maka bagaimana dengan makhluk yang lebih lemah dari gunung? Ini menunjukkan bahwa zat Allah tidak bisa dijangkau oleh indera, apalagi dibatasi dalam ruang tertentu. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk memperdalam pemahaman kita tentang Allah dengan berpijak pada wahyu yang Allah turunkan, baik Al-Quran maupun hadis-hadis sahih yang mengajarkan tentang sifat-sifatnya yang agung. Dalam hal ini, kita tidak dianjurkan untuk mendalami persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam wahyu, apalagi yang bisa menjerumuskan kita pada pemahaman yang keliru dan bertentangan dengan tauhid. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menjaga akidah yang lurus, yaitu dengan mengesahkan Allah dalam segala hal dan menjauhi segala bentuk penyimpangan, baik dalam bentuk tasybih, penyerupaan, atau tajsim, pemahaman fisik. Mari kita beriman kepada Allah sesuai dengan yang Dia jelaskan dalam kitabnya, dan menjauhi segala bentuk pertanyaan yang tidak bermanfaat bagi keimanan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk untuk tetap berada di jalannya yang lurus. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.